Salam Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita juga akan melanjutkan atau menyaksikan bagaimana Israel akan membalas kelanjutan perang di Gaza, di mana Israel saat ini mereka berada di perbatasan Gaza dan mereka akan membumi hanguskan negara-negara yang akan mendukung Palestina. Ini dia, mari kita dengar penjelasannya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini ya. Dan rupanya yang terbaru kawan-kawan, putusan ICJ itu dukung ya permintaan Afrika Selatan. Ya, apa kata Israel dan Hamas ya. Dan sebelum kita membahas itu kawan-kawan, sabar ya. Tadi saya, ini. Ini kawan-kawan, jalur Gaza sudah dipenuhi tentara Israel. Ini dibuat oleh Tempo. Ini Jakarta, Tempo ya Jakarta. Warga Gaza menceritakan jet-jet tempur dan tank Israel diturunkan ke seluruh penjuru jalur Gaza. Saat yang sama pada Minggu 19 Mei 2024, Penasehat Keamanan Gedung Putih Jack Sullivan rapat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul seruan agar Amerika Serikat lebih fokus pada kampanye militer. Sebelum rapat dilakukan, Gedung Putih mengatakan Sullivan diharapkan bisa menekan Israel agar menyerang Hamas, namun lewat cara yang ditargetkan, bukan dengan secara serangan penuh ke Rafah, sebuah kota di selatan Gaza. Tentara Israel saat berita ini diturunkan sudah merangsek ke kota Rafah yang diyakini sebagai benteng terakhir Hamas. Ratusan ribu Palestina sudah keluar dari Rafah, bahkan sudah hampir 1 juta orang yang sudah keluar dari Rafah, dan yang disebut sebagai tempat terakhir bagi para pengungsi untuk berlindung. Di penjuru jalur Gaza tidak ada tempat yang aman, kata Majid Omran yang mengatakan pada Reuters seluruh keluarganya sudah melarikan diri dari Rafah dan pulang ke rumah mereka di Khan Yunis yang tinggal puing-puing sejak 5 bulan lalu. Sedangkan di Jabaliyah, yakni wilayah utara Gaza, pada Minggu 19 Mei 2024, tentara Israel sudah masuk lebih dalam ke area itu, bahkan hingga ke ganggang. Jadi kawan-kawan, jadi kondisi Rafah itu memang sudah dikuasai oleh Israel, kawan-kawan ya. Bahkan mereka sudah masuk ke ganggang. Padahal area itu sudah pernah dimasuki tentara Israel. Militer Israel mengakui melakukan operasi militer di Jabaliyah, yakni kota yang menjadi kamp-kamp pengungsi. Tel Aviv beralasan hal ini dilakukan demi bisa menghentikan Hamas melakukan kebangkitan dari wilayah tersebut. Operasi militer ini untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang menjadi sarang teroris dan melakukan puluhan serangan untuk membantu anggota militer Israel melancarkan serangan darat di area Jabaliyah. Demikian keterangan militer Israel. Sumber mengatakan Israel juga was-was soal puluhan terowongan yang diklaim sudah ditemukan Tel Aviv di bawah area Rafah yang terhubung ke Mesir. Jadi ternyata ada apa dengan Mesir, kawan-kawan? Mesir ini diam-diam ternyata ditemukan oleh Israel bahwa ada area ini terowongan yang tembus, kawan-kawan, Rafah lalu tembus ke Mesir, di mana hal ini dikutuk oleh militer Israel. Akhirnya ketahuan ketika mereka menginvasi Rafah, mereka menemukan ada terowongan dari Gaza, dari Rafah tembus ke Mesir. Terowongan-terowongan ini digunakan oleh Hamas untuk mensuplai senjata dan amunisi, serta berpotensi digunakan para penyelundup untuk mengeluarkan sandera atau
tempat keluar masuknya pejabat senior Hamas. Kata wakil jaksa Israel, Naum Gilad, dalam sebuah sidang di Den Haag pada Jumat 17 Mei 2024. Jadi kawan-kawan, ini merupakan sebuah, menurut saya ya, konspirasi yang luar biasa ya. Dan permainan dari Hamas ini ya ternyata sangat-sangat mengerikan kawan-kawan ya. Bahkan ada terowongan yang menembus dari Rafah ke Mesir. Lalu Mesir ya pura-pura tidak mendukung Hamas. Tapi ternyata ada terowongan dari Rafah ke Mesir. Apakah Mesir tidak tahu terowongan ini? Atau sebenarnya Mesir pun diam-diam mendukung Hamas untuk menyerang Israel? Wah, ini menarik ya kawan-kawan ya. Semakin ke sini ya, semakin terlihat bagaimana kejahatan negara-negara kadrun ini ingin melenyapkan Israel. Walaupun mereka pura-pura ya tidak mendukung Hamas, tapi ternyata fakta-fakta di lapangan ya, mereka itu ketahuan ada terowongan yang tembus ya dari Rafah itu menuju kepada Mesir. Ya, apa yang terjadi kawan-kawan ya? Dan walaupun tekanan-tekanan dari tadi Bung Rocky sudah masuk ya, keluar lagi ya, mungkin terpental jaringannya. Ya kawan-kawan yang pengen gabung ya silakan masuk ya. Ya, sambil menunggu kawan-kawan yang ingin bergabung, ya saya melihat dulu ya beberapa komentar yang sudah masuk. Jadi Israel kawan-kawan sama sekali tidak akan membiarkan Hamas ya bebas begitu saja. Bahkan kemanapun mereka lari, kemanapun mereka bersembunyi, itu bisa ketahuan sama Israel. Ya, bahkan yang terbaru ada terowongan Rafah itu yang tembus ternyata ke Mesir. Dan akhir-akhir ini kawan-kawan, kita lihat Mesir sudah mulai mengecam Israel. Ya, mereka sudah mulai mengecam Israel. Ya, ini saya bilang, negara-negara kadrun ini memang otak mereka sama ya. Mereka bermuka dua. Di depan seolah-olah mengecam Hamas, tapi sebenarnya di belakang mereka tetap mendukung Hamas melakukan invasi ke Rafah. Ya, bahkan Israel ini benar-benar tidak takut ya dengan ancaman dari ICC, ancaman dari ICG, ya ancaman dari PBB, ancaman dari dunia Arab, bahkan Eropa juga saat ini sudah ikut-ikutan ya mulai menentang Israel. Tapi Israel kok nggak takut-takut gitu loh. Ya bahkan Netanyahu dalam pernyataan terbarunya, walaupun Palestina sudah menjadi sebuah negara, Israel tidak akan pernah berhenti untuk menumpas Hamas. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah ini nanti akan bisa meledak perang dunia ketiga? Atau seperti apa? Oke, kita sudah hadir bersama kita Bung Rocky Gemblung. Open mic brother, salam. Salam kumur-kumur, salam waras. Salam pentolkoa Bung Rocky. Halo Bung Rocky, open mic. Ya, sambil menunggu Bung Rocky mungkin masih bermasalah sama jaringan. Halo Bung Rocky. Iya, salam kumur-kumur, gimana? Oh, oke. Gimana? Bro, saya Gimana? baru cek ternyata TikTok Anda sudah diblokir ya? Diblokir. Iya, kaget saya tadi. Kenapa sudah Itu gara-gara gini. Padahal viewernya udah ratusan ribu. Iya kan sudah 6.000 kalau nggak salah. Itu gara-gara, ya tapi yang like itu sudah hampir, yang like itu udah 300.000. Yang like-nya itu 300.000 atau 345.000 gitulah. Karena saya sering ya terakhir lah yang aku ingat tuh gini. Ada iklan kencing onta kan.
iklan kencing onta itu obat. Terus saya komentar, saya bilang gini, kalau nggak salah, kencing onta bukan aqua, kan gitu kan? Kencing onta bukan aqua, bener nggak? Tapi Iya, kata iya. TikTok, katanya saya melanggar panduan. Panduan TikTok tuh kayak apa? Saya pikirnya gitu. Kalau Nah, saya sering bukan apa ya, bukan mengkritik atau apa, saya mempertanyakan sebetulnya. Tapi giliran mereka-mereka menyerang kekristenan itu TikTok membiarkan aja, iya betul. membiarkan. Tapi giliran aku sentuh dikit, wah berapa kali saya dikenakan ini apa melanggar panduan. Komunikasi. Termasuk ketika saya komentarin si Jesslyn kan yang katanya apa dibaptis sampai 7 kali. Kan aku komentarin, emang di Islam itu sunat 7 kali boleh nggak? Saya dibilang melanggar panduan. Tapi Hmm. mereka melakukan kalau yang TikTok yang lain itu menghina kekristenan, TikTok diam aja. Makanya aku bilang percuma ini TikTok ini, kan gitu, nggak fair. Ketika ada netizen memaki-maki Jokowi ya dengan kalimat-kalimat kotor, itu nggak pernah tuh di blok sama TikTok. Tapi giliran kita mengcounter dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar ya, bahasanya normal-normal aja lah. Dibilang aku nih melanggar panduan. Aku pernah komentar gini juga. Emang bebek kan gitu kan? Emang bebek. Dibilang aku ini melanggar panduan. Jadi akhirnya males kan? Pas kebetulan itulah masalah kencing onta itu kan. Apakah awalnya itu yang saya bikin ini kan orang-orang pakai cadar tuh kan. Cadar, ada anak kecil kebingungan mencari ibunya. Ibunya yang mana? Karena semua perempuan bercadar semua. Iya, iya, iya. Anak kecil ini kan bingung kan. Ibu gue yang mana nih? Kemudian ada penyiar TV, penyiar TV pakai cadar atau lagi wawancara. Dua orang lagi live lah wawancara. Saya kan bikin tulisan lah. Ayo siapa yang tahu mana narasumber dan mana pewawancara, mana wartawannya atau narasumber. Kan nggak ada yang tahu, semuanya tutup rapat semua. Nah dari situ terakhir ya itu tadi saya bilang ada iklan kencing onta itu kan. Padahal saya hanya narasinya kencing onta bukan aqua. Langsung saya foto langsung diblok saat itu juga. Bro. Kan bener Nah, kan? iya. Nasibmu itu sama dengan akun Pavel yang pertama kan. Sudah berapa belas ribu itu akun saya. Itu diblokir permanen juga, bro. Parah memang TikTok ini. Makanya Makanya aku udah saya malas. malas sama TikTok itu. Udah malas. Akhirnya saya sering nongkrong di snack video. Nah di snack video lebih inilah lebih ini enggak. Kalau di TikTok itu sudah kadrun semua lah. Dan saya lihat beberapa teman itu diblokir semua sama si TikTok ketika mulai menyangkut atau menjawab, bahkan menjawab aja dibilang melanggar panduan komunitas. Padahal setelah saya pelajari panduan komunitasnya, itu nggak ada sama sekali loh bro. Yang ada, yang panduan komunitas itu masalah pornografi. Itu masalah pornografi, terus mempertunjukkan pornografi ke anak, misalnya gambar anak lagi merokok, itu nggak boleh. Itu saya pelajari semua. Loh, padahal uploadan saya nggak ada kok tentang menyinggung bisa merubah perilaku anak, enggak, atau pornografi anak, enggak. Saya nggak pernah kok bikin pornografi segala macam. Memang mereka panas ketika saya bikin gambar, saya upload gambar foto seorang laki-laki dikelilingi 4 orang perempuan yang lagi bunting bro. Ya kan, nah itu kalau nggak salah laki-lakinya bintang film dari Korea kalau nggak salah. Nah dikelilingi 4 perempuan, 4-4-nya lagi bunting. Narasi saya di situ enak sekali ya, kan gitu. Bukan aku menyinggung, nggak pernah aku nyinggung-nyinggung agama, nggak ada.
Tapi ya itulah akhirnya malas bro. Iya. Malas. Bro, kita kembali ke topik bro. Ini ternyata negara Eropa ini kok pada dukung Palestina sekarang ya? Gini bro ya, ini kalau menurut saya ya, seharusnya dunia itu berterima kasih kepada Israel. Ya, seharusnya berterima kasih kepada Israel. Karena apa? Israel sudah menghadang bibit-bibit keonaran di dunia. Iya betul. Benar. Kenapa saya katakan itu? Ketika satu bangsa pemalas, bro, bangsa pemalas, daerah bumi tempat mereka tinggal itu tidak mendukung untuk, sebetulnya bisa mendukung yang isinya padang pasir. Karena apa? Israel tanahnya sama, kurang lebih sama dengan Palestina kan. Tapi Israel bisa fight, rakyat Yahudi bisa fight, bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Artinya padang pasir bisa ditanamin tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bisa. Kalau kita pernah pergi ke Israel bro, itu padang pasir bisa subur bro. Bisa subur, pisang besar-besar. Padahal padang pasir. Nah di Palestina, kontur tanahnya itu kurang lebih sama dengan Israel. Hanya bedanya masyarakat Palestina pemalas. Dan mereka sudah terbiasa hidup dari sokongan, donasi bro. Nah, iya. Bantuan ya. Bantuan. Kalau mereka tidak dikasih bantuan, mereka akan merongrong negara-negara lain bro. Itu udah nyata kok. Ya ketika mereka ngungsi misalnya ke Eropa, ya sebagai pengangguran karena udah terbiasa makan disuapin, dikasih donasi. Ketika mereka disuruh kerja kan ternyata nggak mau mereka kerja. Akhirnya bikin demo, bikin kerusuhan terus, bro. Rusuh terus. Karena memang namanya pemalas, bro. Ya, kan saya baca berita juga di Eropa sekarang terlalu banyak pencuri dan copet dari Timur Tengah, bro. Karena mereka memang tidak mau kerja. Mereka maunya nyaman-nyaman aja karena udah terbiasa hidup dari donasi. Nah kita ini negara-negara lain itu nggak sadar bahwa yang dikasih dibantu itu adalah manusia-manusia sampah bro, yang nggak ada, bukan, mohon maaf lah ya kalau ucapan saya terlalu kasar ya mungkin ya, tetapi kalau kita pernah ke sana bro, karena saya pernah ke sana, mereka dikasih hidup baik sama Israel, nggak berterima kasih bro. Bahkan pengusaha Israel bikin pabrik-pabrik di daerah Palestina dan gaji karyawan, misalnya karyawan dari Palestina, itu gajinya lebih tinggi daripada gaji yang orang-orang dari Thailand, dari Indonesia, atau dari India. Mereka ada gaji lebih tinggi, bro. Mereka hidupnya enak sebetulnya. Tapi dasar pemalas, bro. Enak kuncinya. Ini bangsa pemalas yang kalau dibiarkan, mereka akan bikin susah negara-negara lain. Percaya aja lah. Kita lihat Amerika sudah mulai pusing kan. Eropa sudah mulai pusing ngurusin bangsa pemalas ini bro. Mereka pemalas kok bro. Sebetulnya ya kalau jutaan orang-orang ini datang ke Eropa, logikanya Eropa punya surplus tenaga kerja. Bener nggak bro? Bener nggak? Tapi ternyata tidak bro. Mereka malah menjadi beban negara-negara Eropa. Ngasih makan mereka, nggak kerja, bikin ribut di taman-taman kota, ribut masalah agama, keluar-keluar masalah agama, bukan mau kerja. Harusnya kan mereka kerja. Nah kalau Sabtu Minggu liburan, silahkan keluar-keluar. Ini tiap hari di sudut-sudut kota mereka ribut masalah agama, sholat di tengah jalan. Nah seharusnya ya kita ini berterima kasih dengan bangsa Israel yang mencoba menghambat, jangan sampai bangsa pemalas ini merusak negara-negara lain.
Dikasih kerja pun mereka nggak mau, bro, karena sudah terbiasa hidup enak loh, bro. Bayangkanlah waktu kerusuhan pertama di Gaza, ada rakyat Palestina teriak-teriak minta tolong sama Amerika agar menghabisi Hamas karena apa? Mereka sudah 1 minggu tidak makan daging ayam. Iya. Bayangkanlah. Sementara di negara kita, bro, di negara kita makan daging itu pun mungkin cuma hari raya kurban, bro. Itu pun dapat dapat jatah pembagian dari masjid, bro. Setahun sekali bangsa kita makan daging. Tapi orang Palestina nggak makan ayam 1 minggu aja udah ribut, bro. Loh, ini fakta loh. Kemarin itu, bro, saya dapat melihat sebuah foto. Ternyata Hamas di terowongan-terowongan itu makan McD loh, makan KFC loh, bro. Lah iya. Mereka tuh udah terbiasa hidup nyaman, bro. Ingat ya, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel ketika genosida di Jerman ya, itu orang-orang Yahudi ditawan, yang ditawan sekitar 6 jutaan orang itu, mereka mencoba tetap hidup loh, bro. Mereka bagaimana supaya tetap eksis hidup mereka, ya dengan cara ya bikin uang kertas, uang palsu segala macam. Mereka berkreasi di situ. Yang penting mereka bisa fight. Begitu sampai di Israel, tanah kering kerontang, padang pasir, mereka kerjakan, bro, bukan abal-abal, bro. Mereka kerja keras, bro. Bukan tiba-tiba dari surga tongkat Musa ngetuk padang pasir Israel langsung jadi kebun. Oh, enggak. Mereka bekerja, berjuang, bro. Walaupun di siangnya sedang mereka berjuang untuk menanam gandum, ya, menanam buah-buahan, bikin eksperimen segala macam, mereka masih diserang lagi oleh negara-negara Arab. Tapi mereka tetap berjuang supaya bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, kalau bangsa Palestina ini, bro, sejak mereka ada, bro, sampai sekarang, bro, hidup dari bantuan. Kita lihat ya, ini kritik bagi orang-orang negeri Konoha ini. Negeri Konoha ini, bro, dijajah Belanda 350 tahun. Pernah nggak teriak-teriak, bro? Pernah nggak, bro? Saya mau nanya ini, fair-fairan. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Pernah nggak mengeluh kepada PBB? Pernah nggak mengeluh kepada dunia Arab? Pernah nggak mengeluh kepada dunia Afrika? Nggak ada, bro. Ini baru 40 tahun ributnya minta ampun, bro. Baru 40 tahun. Itu pun hidup mereka enak loh, bro. Kita 350 tahun dijajah Belanda, tidak ada donasi, bro. Nggak ada donasi. Kita ngalamin bagaimana ngantri beras. Iya kan? Mereka ini baru berapa tahun, sejak tahun 48 lah. Sampai sekarang, berapa tahun? Baru sekitar 60 sampai 70 tahun. Ributnya sampai surga, bro. Sampai surga dibawa-bawa. Nggak makan lah segala macam. Makanya saya juga bingung dengan Menteri Luar Negeri Konoha ini. Wah, seolah-olah penderitaan rakyat Palestina lebih menderita ketika kita dijajah Belanda 350 tahun. Bisa nggak? Pernah nggak kita pikirkan itu? Ini baru berapa tahun, dan itu pun sebetulnya Palestina diberi kehidupan yang nyaman oleh Israel. Seolah-olah mereka hidupnya sangat menderita. Pret. Omong kosong semua itu. Omong kosong. Wah, saya lihat tuh di TikTok mereka tuh, wah, aduh, dikasih bantuan dirampok. Ya. Kurang apa lagi lah? Dikasih bantuan dirampok. Apakah bangsa seperti ini perlu dikasihani? Nggak perlu, bro. Daripada bikin menjadi beban dunia, jadi hama, ya, jadi COVID, lebih bagus dia habisin, bro. Nggak ada gunanya kok. Bangsa ini kan nggak jelas juga. Bukan bangsa Arab juga mereka ini. Asal usulnya kan mereka ini kan dari daratan Eropa, dari Yunani sana, bro.
bukan asli bangsa Arab. Mereka memang bangsa brutus lah istilahnya, kalau bahasa hukumnya brutus, hanya untuk mencari kesempatan, untuk kepentingan dia sendiri. Jadi nggak perlu. Kalau Israel berhenti dan dibiarkan Palestina itu merajalela, maka yang terjadi adalah kerusuhan tidak hanya di Timur Tengah, bro, tetapi seluruh benua belahan dunia lain akan terjadi kerusuhan. Karena apa? Mereka harus punya beban memberi makan pada para ini, bro, para pemalas-pemalas ini, bro. Para pemalas ini. Bayangkanlah, dunia membantu mereka ribuan miliar, bro. Enak nggak, bro? Padahal jumlah masyarakatnya sedikit. Kucuran ribuan miliar. Dikasih makan terus-terusan. Sehingga mereka tidak mau kerja, bro. Duduk manis, tidur, bikin anak. Kerjanya mereka cuma bikin anak, dikasih duit, didonasi hanya untuk bikin anak. Nggak makan daging ayam 1 hari ngamuk. Gitu, bro. Ini banyak teman yang lain, silakan. Baik. Oke, terima kasih Bung Rocky. Belum luar biasa. Ya, sebelum ke Bung Jati kita ke Bung Raja Uti dulu. Salam Bung Raja Uti, open mic. Ya, shalom, Salam, Bro salam, mantap Pavel. suara. Ya, mantap suara ya. Ya. Ini kebetulan saya kan baru masuk tadi, nggak terlalu ngikutin dari awal. Kira-kira apa ini intinya yang mau kita bicarakan malam ini tentang Ya, ini jalur Bro. Gaza ini? Yang pertama tentang negara Eropa. Negara Eropa ini sudah tiga negara ya yang katanya siap ya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Lalu ditambah lagi Jerman, katanya kalau ICC sudah mengedarkan surat penangkapan Netanyahu, maka Jerman akan siap menangkap Netanyahu. Ini ada apa nih? Tapi rupanya pernyataan Netanyahu terbaru bahwa Netanyahu tidak akan gentar. Walaupun ya Palestina sudah diakui atau merdeka dalam tanda kutip ya, Netanyahu mengatakan ini bukan waktu yang tepat karena 80% penduduk Palestina itu mendukung serangan 7 Oktober. Apakah kalian akan memerdekakan negara yang penduduknya mendukung teroris? Makanya Netanyahu mengatakan bahwa walaupun sudah diakui sebagai merdeka, tapi tidak akan menghentikan Israel untuk menghabisi Hamas. Itu gimana menurut Bung Raja Uti? Ada apa dengan Eropa saat ini? Oke, jadi Eropa itu begini, bro. Eropa ini memang mereka larut dengan program ataupun ide-ide multikulturalisme yang mereka bangun, ya. Artinya humanisme lebih berperan, kemudian sekularisme juga lebih diutamakan, kemudian kekristenan ditinggalkan. Kita tahu kan di abad pertengahan ini dulu Eropa itu adalah Kristendom, ya. Kristendom tahu kan itu dikatakan bahwa ya memang itu kerajaan Kristen gitu ya, dalam arti kebanyakan raja-raja dan pimpinan-pimpinan Eropa itu ya menggunakan ideologi ataupun paham agama Kristen sebagai apa namanya ya, panduan negara. Nah, tetapi di sini ya, tapi di sini apa paham kekristenan atau ideologi kekristenan maju pada waktu dulu, ya sebenarnya satu sih inti ajaran Kristen yang kita tahu, masalah ajaran kasih, bro, gitu ya, ajaran kasih. Nah, di masa modern ini sesudah George Holyoake mengeluarkan paham sekularisme, jadi cinta kasih terhadap sesama manusia ini harus dipisahkan daripada Yesus Kristus gitu. Padahal sebetulnya Eropa maju dengan ajaran kasihnya, dengan humanismenya awalnya karena ajaran Kristen, ya, karena ajaran Tuhan Yesus. Tetapi ketika katakanlah adilan, damaian tercapai di Eropa, orang-orang yang liberal
ini berusaha memisahkan pengaruh Yesus Kristus atau Tuhan Yesus dari pemikiran atau mindsetnya orang-orang Eropa. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang, ya. Mulailah berkembang paham-paham sekularisme, kemudian paham ya apa namanya ateisme juga, kalau enggak paling tidak agnostisme gitu ya, agnotisme. Jadi itu yang berkembang sekarang, termasuk di Irlandia, Norwegia maupun Spanyol. Jadi ada yang lucu, mereka ini sebenarnya tidak terlalu paham situasi yang jadi di Gaza. Jadi mereka melihat apa yang dibicarakan di PBB, bagaimana Israel ngebom Gaza katanya gitu ya. Padahal sebenarnya Israel bukan mengejar rakyat Palestina, tapi mengejar Hamas. Tapi Hamas kan menggunakan orang Palestina atau rakyat Palestina ini sebagai tameng hidup, ya. Ya, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Israel berada di posisi Gaza saat ini. Dan yang perlu kita pelajari bahwa memang Israel ini akan benar-benar memusnahkan atau membumi hanguskan negara-negara yang akan mendukung Palestina, ya khususnya. Ya, dan memang perang ini akan terus berlanjut ya, karena belum ada kejelasan dan perdamaian begitu. Tetapi dari yang sudah kita saksikan bersama tadi, memang negara-negara sekutu Israel memang ada yang damai, tapi di dalam mereka berdamai dengan Israel ternyata mereka sendiri akan menusuk atau menyusup dari dalam gitu loh. Dan negara-negara sekutu dari Israel ya, mereka akan sebenarnya Israel ini negara Palestina ini dan negara-negara sekutu mereka akan menyerang Israel, tetapi kita melihat faktanya ya, tapi Israel ini Israel yang memang kuat ya kan. Israel ini kuat dalam segi pertahanan ya, kemiliteran. Tapi dari penjelasan tadi kita melihat bahwa memang Israel ya mereka dicari ya berbagai celah ya, dari segi politik dan dari segi hal lain ya, di mana kelemahan Israel ini ya, negara-negara yang memusuhi Israel mereka akan masuk di situ. Tetapi kita melihat bahwa Israel ini tidak segan-segan untuk membumi hanguskan ya orang-orang yang akan membunuh atau yang akan menyerang mereka. Tetapi kalau kita melihat dari kejadian Israel, memang Israel ini sangat kuat ya. Ya, kita bersyukur bahwa memang Israel ini bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Ya, meskipun banyak negara-negara yang akan memusuhi mereka, bahkan banyak negara-negara yang akan menyerang mereka, tetapi mereka tetap kuat ya kan. Dan menarik ya, ada negara yang dikatakan tadi bahwa negara Palestina ini ternyata negara yang atau warga negaranya itu negara yang malas ya. Mereka hanya untuk minta tumpangan gitu kan. Negara Palestina ini ternyata aku juga baru dengar bahwa memang negara Palestina ini negara yang memang warganya pemalas ya. Atau saya tidak tahu itu fakta atau tidak, tapi dari penjelasan tadi ya memang negara Palestina itu memang negara yang memang dalam segi perekonomian ya memang kurang mapan ya. Mereka harus membutuhkan bantuan-bantuan ya dari negara-negara lain. Tapi Israel kita melihat bahwa mereka nggak mau untuk negara-negara lain itu menolong atau membantu. Justru mereka Israel ini mereka mau menolong negara-negara lain. Tetapi apa pembalasan negara-negara lain yang mereka bantu? Mereka akan diserang. Israel diserang balik. Dan kita terus berdoa ya supaya perang ini cepat selesai dan mereka aman-aman saja, supaya ada kedamaian gitu loh. Nah, itu sih harapan saya ya. Semoga video ini mencerdaskan kita dan
juga kita memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif. Ya, sekian saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.